Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali menjumpai saudara dalam suasana yang diberkati oleh Tuhan ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat-sehat saja bersama dengan seluruh keluarga. Juga seluruh usaha, ibadah, pekerjaan juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur sebab kita masih tetap beriman kepada Tuhan sampai saat ini. Nah, ada banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan yang kita jumpai hari-hari ini. Dan kalau kita tidak kuat, mungkin saja kita juga tergoda olehnya. Tetapi puji Tuhan, kita terpelihara oleh karena anugerah Tuhan sampai saat ini. Sebelum lebih jauh bincang-bincang ini atau apa yang akan dibicarakan ke depan, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 21 dan 22. Demikian, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini atau dua ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus di bukit. Di bukit ini, Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang-orang yang mengikut dia. Jadi, salah satunya ada ucapan bahagia, tetapi ayat yang kita baca ini juga termasuk di dalamnya. Di mana Yesus menegaskan bagaimana Taurat itu harus digenapi. Dan meskipun tidak ada yang berhasil melakukannya, kehadirannya, dia datang untuk menggenapi Taurat itu. Tuntutan Taurat itu harus digenapi, sebab itu adalah firman Tuhan. Dan tuntutan firman itu harus digenapi, tidak ada yang gagal. Dan itu Yesus tegaskan di dalam ayat yang ke-18 dari Matius pasal 5 ini, ketika ia berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi seluruh hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat itu harus digenapi. Dan siapa yang menggenapinya? Yesus. Nah, sekarang ia menegur orang-orang yang mengikuti dia ini, sebab mungkin mereka berpikir bahwa Yesus ini datang untuk meniadakan hukum Taurat, karena mereka merasa tuntutan hukum Taurat ini terlalu berat. Tetapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sebab hukum Taurat itu harus digenapi. Bahkan, kalau dulu kalian tahu, kalian mendengar bahwa siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi sekarang bukan hanya membunuh, bahkan yang marah saja kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir kepada sesamanya harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, dia harus dimasukkan dalam neraka. Jadi Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat ini harus digenapi. Dan siapa yang menggenapinya? Yesuslah yang menggenapinya. Yesuslah yang melakukan hukum Taurat itu. Itu sebabnya kalau orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikut Kristus dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus, percaya sungguh-sungguh, mereka akan diselamatkan. Sebab mereka dianggap telah melakukan hukum Taurat. Dengan mereka mengikut Yesus yang telah berhasil melakukan hukum Taurat, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang beriman kepada Yesus ini akan dianggap telah melakukan hukum Taurat.
Jadi Yesus sendiri dia mempertanggungjawabkan para pengikutnya kepada tuntutan Taurat itu. Itu sebabnya kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung di dalam hidup ini, baik hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebab kita semuanya telah menjadi milik Kristus. Dan kalau saudara, ketika saudara mendengarkan siaran ini, belum bersungguh-sungguh kepada Yesus atau bahkan belum percaya kepada Yesus, saat ini ambillah keputusan untuk bersungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Percayalah, firman Tuhan yang mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat, tuntutan Taurat, itu harus digenapi. Harus digenapi. Seluruh tuntutan hukum Taurat harus terlaksana. Dan hanya Yesus yang berhasil melakukannya. Itu sebabnya siapa yang mengikut Yesus, ia dianggap telah mengikut Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, khusus ayat 21 dan 22 ini yang menjadi sorotan kita saat-saat ini. Ya. Ini juga yang menjadi perhatian saya, saudara, sebab kalau saudara perhatikan, saudara juga mengikuti bahwa beberapa waktu terakhir ini kita sering sekali menyaksikan, baik melalui media elektronik, ya, melalui media-media sosial, terjadi perdebatan yang sengit di antara umat Kristen. Ironisnya, yang memulai perdebatan ini justru datang dari kalangan para teolog, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menyebut diri mengerti Alkitab. Jadi saling serang, saling saling menuding yang lain. Ya. Dan bahkan akhirnya umat Tuhan kita juga terikut-ikut di dalamnya. Dan itu dimulai dari apa? Karena pemimpin-pemimpin rohani kita melakukan hal yang sama. Akhirnya kita juga sidang jemaat, orang-orang percaya, orang-orang yang mereka pimpin ikut-ikutan. Dan menurut saya, para pemimpin rohani, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, sangat bertanggung jawab atas sidang jemaat yang ikut-ikutan juga berdebat, di mana ya kalau perdebatan soal percakapan dialog tidak masalah saya rasa, tetapi sering sekali dialog atau perdebatan yang terjadi belakangan ini sering sekali bermuara atau mengklaim diri paling benar, mengklaim ajarannya paling benar, dan menuding yang lain itu pihak-pihak yang tidak sejalan, pihak-pihak yang tidak sepaham, pihak-pihak yang tidak sepengertian, dianggap sebagai sesat. Dan orang sesat ini tentu tidak disukain, saudara. Ya, jadi semuanya saling menuding orang lain sesat, orang lain salah, dan pengajarannya adalah yang paling benar. Orang yang dianggap sesat juga mengklaim dirinya benar. Dan orang yang menuduh dia sebagai sesat juga dituduh sebagai orang sesat. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang sungguh-sungguh benar dan siapa sebenarnya yang sungguh-sungguh sesat? Tidak ada. Dua-duanya bisa benar, kedua belah pihak juga bisa sama-sama sesat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya perdebatan yang terjadi sekarang ini juga merupakan perdebatan yang klasik. Kenapa saya katakan klasik? Perdebatan ini sudah dimulai dari awal-awal abad ke-3, ya,
dimulai dari abad-abad ketiga. Jadi pokok bahasannya adalah soal ketuhanan Yesus, soal doktrin Tritunggal, soal Jesus only, ya. Ini soal ini yang ribut, ini yang diributkan. Dan masing-masing mengklaim diri paling benar. Lalu mereka juga menggunakan firman Tuhan, Alkitab yang sama sebagai dasarnya. Kalau kita di Indonesia, mereka juga menggunakan Alkitab Lai. Alkitab terbitan Lai ini juga sebagai pokok bahasan mereka. Mereka mengklaim bahwa ajaran mereka paling benar. Dan orang lain itu sesat dan pasti masuk neraka. Kadang-kadang mendengar itu saudara jengkel juga. Ya, jengkel juga. Ya. Ada lagi ya yang mengatakan sekarang nggak perlu lagi panggil Bapa kepada Tuhan, panggil Yesus. Siapa yang masih panggil Bapa kepada Tuhan pasti masuk neraka. Ini yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu. Ada seseorang yang mengaku diri sebagai pendeta. Dia berkata bahwa orang yang masih memanggil Tuhan sebagai Bapa, memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, itu sesat dan itu pasti masuk neraka. Ketika saya jelaskan, dia berusaha tidak mau dengar, tapi dia hanya mengajukan dalil-dalilnya. Lalu akhirnya saya katakan, baiklah, tidak apa-apalah. Saya adalah orang-orang yang masuk neraka karena saya memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kemudian ketika saya katakan itu, malah saya dituduh mendirikan kebenaran sendiri. Nah, sudah, nggak apa-apa. Lalu ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan atas dalil-dalil yang mereka buat, justru mereka meninggalkan saya sendirian rasanya tanpa memberikan jawaban. Ya, ini perdebatan-perdebatan yang sering sekali terjadi di antara umat Kristen. Dan seperti saya katakan tadi, sebenarnya perdebatan-perdebatan ini, apalagi khususnya soal doktrin Tritunggal, Dwitunggal, atau Jesus only, ya, ini sudah dimulai dari awal-awal abad ketiga. Ya. Nah, persoalan ini kemudian diselesaikan pada rapat-rapat besar para bapak-bapak gereja pada masa itu. Ya. Ada yang berkata, ada yang bertanya, siapa Yesus? Orang mulai mempertanyakan tentang Yesus. Dan orang membuat teori-teori. Dan ini ramai di lingkungan orang-orang Kristen. Nah, bapak-bapak gereja melihat banyaknya teori-teori ini. Mereka melihat, wah ini pertanda tidak baik. Itu sebabnya mereka mengadakan beberapa konsili-konsili. Ya. Atau saat ini kita kenal itu rapat besar. Ya. Rapat besar atau rapat sinode gereja-gereja awal, ya, bapak-bapak gereja mengadakan sinode besar untuk menetapkan, untuk membicarakan, untuk menjelaskan atau untuk menyatukan pemahaman tentang siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mundur ke belakang dari sejarah gereja ini, awal mulanya munculnya perdebatan-perdebatan sekitar tentang ketuhanan Yesus, tentang doktrin-doktrin ini bermula setelah kekristenan menjadi agama resmi, diakui sebagai agama negara. Dan bahkan para pemimpin-pemimpin gereja, para uskup-uskup atau ya para
pemimpin gereja diberikan jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Ya. Pada saat itu otomatis gereja tidak memiliki pergumulan yang sangat besar. Berbeda dengan abad pertama dan abad kedua, di mana kekristenan itu dianggap sebagai ancaman bagi kekaisaran Roma. Kekristenan dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab kekaisaran Roma atau orang-orang Roma, khususnya kaisarnya, sering sekali menempatkan diri sebagai dewa yang harus disembah. Sementara di sisi lain, pengajaran Kristen dilarang untuk menyembah yang lain selain kepada Tuhan. Dan ini dianggap sebagai sangat berbahaya untuk keberlangsungan atau untuk keamanan kekaisaran Roma. Itu sebabnya kekristenan dikejar-kejar. Dan selama itu, orang Kristen, mereka hanya berpikir bagaimana mereka mempertahankan iman kepada Kristus, bagaimana mereka mengikuti seluruh ajaran-ajaran para rasul. Mereka berusaha mempertahankan iman mereka. Jadi, abad pertama, abad kedua, orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen, yang ada dalam pikiran mereka bagaimana mereka tetap beriman kepada Yesus. Tetapi setelah kekristenan, gereja mendapat tempat dalam pemerintahan, pergumulan itu berkurang. Karena berkurangnya pergumulan itu, kurangnya tekanan itu, maka sekarang para pemimpin gereja memiliki waktu yang luang, memiliki waktu yang banyak untuk mengoreksi ulang apa yang mereka percaya. Mereka koreksi ulang semua berita-berita tentang Tuhan yang mereka dengarkan, yang mereka pertahankan selama ini, termasuk tentang ketuhanan Yesus. Jadi semakin banyak waktu bagi mereka. Sebenarnya tidak salah untuk memperjelas siapa Yesus itu. Tetapi yang kemudian menjadi salah adalah ketika terjadi perpecahan di antara orang Kristen. Jadi, kalau boleh dikatakan justru perpecahan di dalam kekristenan terjadi ketika tidak adanya pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada tekanan. Dan coba saja apa yang terjadi saat-saat ini. Kekristenan ya dewasa ini, kita melihat perdebatan-perdebatan yang ada sekarang ini terjadi karena rasanya pergumulannya udah ringan, lebih ringan. Pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa baru juga sudah mulai berkurang. Ya, pokoknya kekristenan aman, ya. Kekristenan aman, walaupun ada kadang-kadang benturan dari kiri kanan, tetapi itu tidak terlalu signifikan dianggap, ya. Pokoknya kekristenan, khususnya di Indonesia, kekristenan itu termasuk aman. Nah, sehingga makin banyak kesempatan orang-orang mengoreksi kembali semua berita tentang isi Alkitab, sehingga ribut satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hal ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Sebab kita hanya ribut antara sesama kita, tetapi kita melupakan tugas kita yang utama, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Orang yang berdebat, orang ribut, mengklaim dirinya paling benar dan mengklaim orang lain berdosa, sesat, dan pasti masuk neraka. Jadi, kenapa terjadi hal-hal perdebatan ini? Karena terlalu banyak waktu. Ya, kalau teringat kepada Daud ketika dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba, istri dari Uria, yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Itu terjadi ketika Daud tidak
turun perang, artinya pergumulannya berkurang. Dia tidak harus turun lagi ke medan perang. Cukup panglimanya, Yoab, yang memimpin peperangan. Jadi ketika peperangan sudah mulai berkurang, pergumulan berkurang, di situ Daud jatuh. Dan itu juga saya rasa yang terjadi di kalangan Kristen saat ini. Itu yang dialami juga oleh rekan-rekan, oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, semuanya ini terjadi karena ada yang kesulitan untuk memahami. Ya, kesulitan untuk memahami sebuah kebenaran. Tapi menurut saya sebenarnya hal itu sangat wajar ya. Kalau kita tidak bisa mengenal, tidak bisa mengerti secara sempurna, saya rasa itu sesuatu yang sangat wajar. Sebab Yesus itu besar, Allah itu besar. Ayub berkata Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Itu di dalam Ayub pasal 36 ayat 26. Kemudian Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayat 12, dia berkata, kita hanya mengenal Tuhan itu secara samar-samar. Kita belum mengenal Tuhan dengan begitu jelas. Paulus berkata, nanti ketika kita berjumpa muka dengan muka, disitulah kita baru bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Tetapi selagi kita masih di dunia ini, ya, meskipun kita telah belajar, menyelidiki Dia dengan baik, melalui firman-Nya, bahkan melalui penggalian-penggalian yang sangat banyak, tetap saja Paulus mengatakan, kita belum sempurna mengenal Tuhan. Kita belum sempurna mengenal Tuhan. Sebenarnya kita ini semuanya sedang bersama-sama belajar. Kita ini semua sama-sama pembelajar. Sama-sama sedang berjuang mengenal Tuhan itu dengan lebih lengkap. Itu sebabnya sebenarnya tidak tepat kalau kita saling menyesatkan satu dengan yang lain, ya. Kemudian di dalam 1 Korintus juga, 1 Korintus itu pasal 13 ayat 9, Paulus berkata, pengetahuan kita itu tidak lengkap. Sepintar apapun kita. Apakah saudara seorang sudah mengetahui banyak ya soal Alkitab, soal teologi, apa saja? Ya. Tetap pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita tidak lengkap, pengetahuan kita tidak sempurna. Jadi artinya pengetahuan kita tentang Tuhan sekarang ini yang kita anggap diri kita sudah benar, pandangan kita paling benar saat ini, itu juga belum sempurna. Ya, memang kita harus meluruskan dan mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi tidak seharusnya kita menuding yang lain itu sebagai sesat dan pasti masuk neraka. Ya. Artinya betapa sedikitnya kita mengetahui tentang Allah. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang Tuhan. Masih banyak. Kita mengenal Tuhan hanya sejauh Ia bersedia menyatakan dirinya kepada kita. Bukankah itu yang disampaikan oleh hamba Tuhan Musa di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Kita hanya mengenal Tuhan sejauh Ia menyatakan dirinya. Sementara yang belum tahu, sementara hal-hal yang rahasia itu adalah milik Tuhan. Dan yang rahasia itu, yang belum kita ketahui itu, kita akan ketahui nanti. Kalau kita berjumpa dengan Dia. Itu sebabnya, saudara, pastikan kita semuanya sama-sama bertemu dengan Tuhan nanti. Sehingga di sana kita akan bertemu, kita akan mempertanyakan
Bagaimana pendapat Tuhan tentang apa yang kita alami saat-saat ini, perdebatan yang kita lakukan sekarang ini tentang Dia antara sesama Kristen. Padahal sama-sama mengaku Yesus Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus itu penebus kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau semuanya ini terjadi, ya perdebatan ini terjadi, sebenarnya siapa yang benar-benar diuntungkan? Dalam perdebatan itu, ya apalagi saling sampai menuding, mengatakan yang lain sesat, itu apakah hati kita tenang? Apakah hati kita sudah puas? Ya, katakanlah kita puas karena kita berhasil membungkam orang lain, membungkam lawan kita, ya lawan dalam tanda petik ya. Orang-orang yang kita anggap sesat itu, kita berhasil membungkam, dia tidak bisa menjawab lagi. Kita senang dan kita berpikir, aduh senang sekali. Dan kita pikir Tuhan senang. Menurut saya bukan Tuhan yang senang, iblis yang senang, iblis yang tertawa. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam keadaan ini, saudara? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersikap baik ya. Kita harus memilih sikap yang tepat. Pertama, ya, saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, nih, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi yang harus kita lakukan adalah jadilah dewasa dan tinggalkanlah sifat kanak-kanak itu. Ya, sifat kanak-kanak itu. Jadi dewasa dalam berpikir, bersikap baik saja. Ada orang-orang yang menganggap dirinya benar, sudah, jangan sampai gelap hati. Jawab aja dengan bijak. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, ada orang-orang yang mengatakan siapa yang memanggil Bapa itu, ya, yang manggil Bapa kepada Tuhan itu pasti masuk neraka. Itu pasti masuk neraka. Ada lagi yang berkata Bapa itu sudah pensiun. Sekarang yang bekerja itu adalah Yesus. Ketika saya sampaikan, saudara, ketika saya berusaha jelaskan, wah, dia makin membardir saya dengan ayat-ayat yang sebenarnya nggak nyambung-nyambung. Ketika saya meladeni dia, hati saya juga jengkel. Akhirnya saya ambil keputusan, daripada saya jengkel, ya sudahlah. Lebih baik saya coba ikutin maunya saja. Berkata, ya sudah, gak apa-apalah. Kalau memang saya dianggap harus masuk neraka karena saya manggil Tuhan sebagai Bapa, ya gak apa-apalah. Gak apa-apa. Justru ketika saya ngomong begitu, dia jadi serangan itu jadi berkurang dan hanya berkata, tuh kan, mendirikan kebenaran sendiri. Jadi lebih baik, dari pengalaman itu lebih baik kita memikirkan cara yang tepat. Ya, jangan sampai kita mengatakan kebenaran tapi justru kita menjadi tidak benar. Ketika kita hati gelap, bahkan sampai kita menuduh orang lain sesat. Hati-hati saudara, jangan sampai kita dihasut oleh setan. Jangan menjadi orang-orang yang dihasut oleh setan untuk saling menyerang, untuk saling mengutuk seorang dengan yang lain. Jangan. Yang kedua yang harus kita lakukan, ini dia, hati-hati terhadap jebakan Batman dari iblis. Ya. Saudara kita harus tahu, setan itu terus membaharui strateginya dalam menyesatkan umat Tuhan.
Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, kita pikir iblis itu dia akan menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu pengalaman saudara di gereja, tapi beberapa puluh tahun yang lalu, di gereja itu, di gereja tempat saya kebaktian, ada kesaksian, selalu ada kesaksian. Dan kadang-kadang ada yang kesaksian itu bilang begini, Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan, sekarang saya ibadah. Sebenarnya tadi saya malas sekali kebaktian. Iblis buat saya malas kebaktian. Iblis buat saya tidak mau kebaktian. Tapi kemudian saya pikir, ya, saya berdoa, Tuhan saya harus pergi ke gereja enggak ya? Dan ternyata saya harus pergi ke gereja. Sebenarnya nggak perlu berdoa, berkata, Tuhan saya perlu pergi ke gereja apa enggak ya? Ya memang sudah seharusnya harus pergi ke gereja. Tapi katakanlah kalau itu dulu, model iblis dulu untuk menjauhkan manusia dari Tuhan dengan menghalangi orang datang beribadah. Tapi sekarang ini, iblis mengubah strateginya. Sebab kenapa? Dia tahu semakin dilarang orang-orang Kristen ini datang kepada Tuhan, semakin dilarang orang-orang Kristen ini melayani Tuhan, justru orang Kristen makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, hati-hati terhadap jebakan Batman dari iblis. Kalau kita perhatikan, kelihatannya saat ini, Bapak Ibu, iblis itu dia tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan sekarang ini. Bahkan mungkin kelihatannya ia mendorong kita untuk membela Tuhan. Iblis itu semangat mendorong kita untuk membela Tuhan. Dia berkata, dia menghasut kita. Wah, kamu yang benar, pengetahuanmu yang benar, orang itu yang salah, dia sesat itu. Nah, kita terhasut. Ya. Jadi iblis itu sekarang dia sedang menghasut kekristenan, menghasut orang-orang Kristen untuk saling menyerang. Dan orang-orang Kristen yang terlibat dalam situasi itu merasa diri sudah rohani. Hati-hati saudara. Kalau kita tidak hati-hati, pekerjaan rohani yang kita kerjakan tidak akan membuat kita makin rohani. Pekerjaan rohani yang kita kerjakan, termasuk perdebatan-perdebatan tentang Alkitab, tentang Tuhan, tidak akan membuat kita makin rohani. Itu sebabnya mari kita harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Ya. Jadi, apakah Anda puas? Apakah kita puas ketika kita menang dalam sebuah perdebatan? Ya, mungkin puas ketika kita menang. Hati jengkel kalau kita kalah. Tapi apakah rohani kita meningkat? Nah, itu yang harus dikoreksi lagi. Nah, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pastikan dulu bahwa dia percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus Juru Selamat, ya, bahwa Yesus akan datang sebagai hakim yang adil nanti. Ya, itu dulu. Kemudian doakan mereka. Doakan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita itu. Bukan mengutuk. Doakan. Doakan mereka. Menurut saya orang-orang itu justru mereka hanya salah jalan di jalan yang benar. Ya. Jadi apa istilahnya itu? Ya, salah jalan saja, salah pengertian. Doakan mereka, bukan dikutuk. Kalau mengutuk, berarti kan kita tidak memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Bagaimana jadinya itu? Yang sudah ada hanya karena kurangnya pemahaman kita kutuk, sehingga mereka tidak menemukan kebenaran, tapi kita berjuang, berusaha untuk mencari mereka yang belum percaya.
harusnya yang sudah di dalam mari kita jaga. Kita doakan mereka. Yang lain, yang belum, kita bawa masuk. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Doakan mereka, bukan mengutuk. Saya harap semua perbincangan-perbincangan yang ada itu tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Justru harus membawa kita makin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya rasa yang perlu saya sampaikan dan kita mengerti sehingga kita mengambil sikap yang tepat. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir di zaman ini, kita nggak tahu berapa lama lagi waktu dunia ini. Itu sebabnya marilah kita hidup secara bijaksana. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semua. Saudara mengambil pelajaran yang baik, saudara mengambil makna yang baik untuk mendorong iman. Ya. Mungkin saudara juga tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Tidak apa-apa. Kalau saudara tidak sepakat, doakan saya. Jangan mengutuk. Doakan saya supaya saya mengerti kebenaran seperti yang saudara pikirkan tentang kebenaran itu. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita harus membangun bangunan rohani dengan cara yang benar. Doa saya, kita semua semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua, dan kita bertemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Terus doakan supaya Tuhan menuntun kita apa yang akan kita bicarakan. Sebelumnya saya mau ajak saudara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami tentang apa yang kami bicarakan, soal yang sedang terjadi di sekitar kami, khususnya di lingkungan kekristenan di Indonesia. Tuhan tolong kami, saudara-saudara kami yang mungkin tidak sepaham dengan kami. Tolong mereka supaya mereka mengerti kebenaran, dan kami juga supaya kami mengerti kebenaran. Sebab masing-masing mengklaim diri paling benar, ajarannya paling benar, dan menuding yang lain itu sesat. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang berkata sesat, yang berkata kafir, yang berkata jahil kepada saudara-saudara kami. Mohon ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara yang mendengarkan dan menyaksikan channel ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, hidup nikah, anak-anak, orang tua, juga pekerjaan mereka, usaha bisnis, pelayanan dan ibadah mereka. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.